Your favor waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Our bumping was meant to be 11 a.m. We are 6 hours behind. Our semi-trailer truck is 120 miles away. It's 6:40. The stage, you could say, is set. Anything that could have gone wrong has gone wrong. You need to all be stressed. Now 7:06 p.m. Car's there. We're gonna move fast. We're gonna get this thing going in about 45 minutes to an hour. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you plan the perfect way for me. Why would I dwell upon the roads and certainties when all I gotta do is look to you? Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for good. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, every little thing. Every little thing, everything will be alright. Hey God, I know you don't need no one to advise you. You probably do a better job running the world than I do. I just thought I'd remind you, I've been trying to find you. It feel like Satan working overtime, times two. They say if it doesn't kill you, that refines you. But I'm trying to live, and that's bigger than survival. It's been a long night, it's been a long fight. Hey, welcome home semuanya. Selamat datang ke Church on Air pada malam hari ini. Dan welcome home to you dimanapun teman-teman berada saat ini. Di kamar kalian, di kos kalian, di rumah kalian, atau dimanapun. Bukankah sungguh luar biasa kalau kita masih boleh terkoneksi bersama-sama secara online dan bisa menyembah Tuhan bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir dan tergabung bersama kami melalui Church on Air kali ini, kami mau mengucapkan welcome home to you from us, because this is the home for everyone. Dan ada satu ayat firman Tuhan di dalam Mazmur 134 ayat 2 berkata seperti ini. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Dan pada malam hari ini mari kita bawa seluruh pikiran kita, perasaan kita, dan kekuatan kita. Dan mari kita masuk bersama-sama menyembah Tuhan dengan fokus kita bersama-sama. Oke, shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Masih semangat bukan? Kita percaya bahwa kita anak-anak muda, bahwa kita punya semangat yang kuat karena kita percaya bahwa Tuhan ada dalam setiap kita semuanya. Dimanapun kita berada, di masa apapun yang kita alami, tapi kalau kita bersama Tuhan, kita pasti kuat dan kita semangat. Mari teman-teman, kita satukan hati, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan.
Kita mau bawa hati kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu Bapa. Biarlah saat ini Tuhan kami dapat datang Tuhan melalui ibadah secara online ini Tuhan. Biar Kau urapi Tuhan, biar Kau bawa hati kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dan hamba berdoa Tuhan, buat teman-teman yang lagi sakit Tuhan, biar Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Yang lagi mempunyai pergumulan Tuhan, biar Kau urapi, Kau jamah Tuhan. Kau berikan solusi yang terbaik Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, dan kami tahu Tuhan, bahwa kami punya Allah yang luar biasa dalam hidup kami, yaitu Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, matiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita katakan dengan hati kita. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Oh, ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Oh, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup
bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kami tak akan pernah jauh dari Engkau, Tuhan. Kami tak mau lepas dari Engkau, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa hanya Kau kebenaran setiap kami, Tuhan. Karena kami tahu, Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Mari bawa hati kami, Tuhan. Mari teman-teman, mari kita angkat suara kita menyembah Tuhan. Mari bawa hatimu sembah Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus, hanya Kau kebenaran setiap kami, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Yesus. Kiraya lama ya lama ya lama ya Rasul. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kiraya lama ya lama ya lama ya lama ya Rasul. Sembah Tuhan, sembah Yesus. Kiraya lama ya lama ya lama ya lama ya Rasul. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kiraya lama ya lama ya lama Yesus. Haleluya. Kiraya lama mama mama mama. Mari angkat suaramu sembah Yesus. Dan Kau penuhi setiap kami Tuhan dengan sukacitamu Tuhan, dengan rohmu Yesus. Di masa-masa ini Tuhan, kami butuh Engkau Yesus. Pakai setiap kami Tuhan. Kiraya lama ya lama ya lama ya Rasul. Haleluya. Kau Allah yang luar biasa Tuhan. Haleluya. 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 Syukur Yesus. Kiraya lama Jesus.
setiap kami, kami mau menyembah Kau Allah yang luar biasa, Jesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship you. Mari teman-teman angkat suaramu, katakan. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship Amin, amin, dan amin. Kita sama-sama selalu berdoa untuk setiap pergumulan dan perkara yang teman-teman hadapi saat ini. Dan di dalam bulan ini kita sama-sama memasuki topik yang bernama unchanging, tentang kebenaran yang tidak pernah berubah dan pribadi Tuhan sendiri yang tidak pernah berubah di dalam kehidupan kita, yang memberikan kita landasan untuk berharap yang kuat di dalam Tuhan kita. Dan seperti yang dimention pada minggu lalu oleh Pak Kuncoro, the name of Jesus, nama yang luar biasa. Nama Yesus berarti penyelamat, dan dia menjadi Raja, Tuhan, dan juga penyelamat di dalam kehidupan kita. Dan message pada malam hari ini akan disampaikan oleh Pastor Christopher. Oleh karena itu, mari kita welcome Pastor Christopher dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada malam hari ini. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Biarlah kebenaran-Mu Tuhan yang kami terima mengubahkan kehidupan kami. Dan bila itu menumbuhkan kami dari hari ke hari dan membuahkan kehidupan kami menjadi kehidupan yang terang dan berbuah lebat di dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Be blessed. Di momen pandemi dan krisis yang terjadi, setiap orang dilepaskan dari ketergantungan melihat bangunan gereja, ya, alat musik, dan sensasi untuk berkumpul bersama dengan sesama orang percaya, ya, dan lain sebagainya. Dan kemudian belajar mengenal dan mendengar Tuhan secara pribadi. Ya, di momen ini aku pengen ngomongin tentang in a relationship with God, punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Ya, punya hubungan yang pribadi dengan Tuhan tentunya lewat apa? Dari kecil kita tahu lagu sekolah minggu, baca kitab suci, doa tiap hari. Itu bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan. Karena ini yang kenyataannya adalah agama nggak pernah terhilang. Ya, ada satu yang berkembang sampai hari ini yang Tuhan tidak pernah ciptakan, yaitu agama. Ya, di Taman Eden ketika
Adam dan Hawa, ya pertama diciptakan oleh Tuhan, mereka punya satu yang sangat nyata, yaitu hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan yang sangat intim, yang sangat dekat, tanpa sekat, tanpa perbedaan sepertinya dimensi. Ya, dan hubungan itu yang terputus ketika manusia pertama memilih untuk berdosa terhadap Tuhan. Ya, dan inilah yang tujuan Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia ini adalah untuk memulihkan hubungan yang terputus antara manusia dengan Tuhan, antara kita dengan Bapa kita yang di sorga. Ya, makanya agama Kristen pun akhirnya dituduhkan bahwa Rasul Paulus lah yang membuat agama Kristen. Padahal kita tahu Saulus menjadi Paulus justru karena Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus sendiri. Ya nggak mungkin dia bikin agama Kristen, dia dulu bunuh-bunuhin orang Kristen malah. Ya, dia tangkepin para pengikut Kristus sebelum dia menjadi pengikut Kristus juga. Ya, orang yang tadinya bunuh-bunuhin orang Kristen jadi rela mati untuk memberitakan Kristus. Apa yang terjadi? Ya, Yesus Kristus hadir di hidupnya. Yang memulihkan hidupnya, mengubahkan dia sehingga dia mengetahui bahwa orang bisa sangat beragama tanpa mengenal Tuhan yang dia sembah. Makanya ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Saulus, "Mengapa engkau menganiaya aku, Saulus?" Dan Saulus akhirnya yang sangat beragama, dia udah sangat beragama pada saat itu. Ya, sangat ketat beragama dan bahkan lagi bunuh-bunuhin orang Kristen, berpikir berbuat bakti bagi Tuhan, dan akhirnya dia mau nggak mau mesti terima kenyataan dan bertanya dengan jujur, "Siapakah engkau, Tuhan?" Dan Tuhan dengan jelas menjawab, "Akulah Yesus yang engkau aniaya." Dan seorang bisa sangat beragama tanpa mengenal Tuhan. Dan apa artinya untuk mengenal Tuhan? Ini yang terjadi. Yesus datang untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Bapa, karena hubungan itu yang terputus ketika manusia memilih untuk berbuat dosa. Dan Yesus datang untuk memulihkan hubungan itu. Dan kita akan belajar hari ini tentang in a relationship with God, punya hubungan yang nyata dengan Tuhan. Ya, pertanyaan timbul seringkali, kenapa harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan? Karena because it's the way to get intimate with Him. Ya, waktu pribadi adalah waktu yang paling tepat untuk intim dengan Tuhan. Ya, waktu yang aku sebut sebagai biasanya sebagai quality time. Quality time to get away from all of the busyness and noises. Ya, keluar dari semua kebisingan, semua kesibukan, dan hanya untuk berdua dengan Tuhan. Dan hubungan yang nyata membutuhkan momen-momen seperti ini, waktu pribadi, hubungan manapun sebenarnya, persahabatan, ya, suami istri, pacaran misalnya, ya, dan tentunya hubungan dengan Tuhan juga tidak berbeda. Ya, kenapa harus memiliki waktu pribadi dengan Tuhan? Because it's the best way to get intimate with Him. Makanya ada istilah yang menarik ketika orang didapati terlalu affection of one another-nya, ya, ketertarikannya satu sama lain, sayang-sayangan itu terlalu di display di publik. Orang akan selalu, orang luar negeri sih khususnya, akan bilang gini, get a room, cari kamar deh gitu. Maksudnya kalian berdua aja di situ, nggak usah dipamerin di sini. Maksudnya ini konsumsi pribadi. Dan sama hubungan kita dengan Tuhan dimulai dari sesuatu yang terpisah, waktu pribadi kita dengan Tuhan yang kita bikin sendiri. Ya, karena sebelum pandemi ini dialami oleh seluruh dunia termasuk negara kita terlalu sibuk dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini dan nggak punya waktu buat Tuhan, nggak punya waktu, selalu jadi alasan untuk nggak punya waktu pribadi sama Tuhan. Padahal kita tahu kenyataannya apa, kita akan buat waktu bagi yang kita anggap penting. Kalau bicara nggak punya waktu, kita akan selalu nggak punya waktu, tapi we will make time. We don't have time, but we will make time for those who are important for us. Kita akan buat waktu bagi yang penting untuk kita, dan di momen kayak gini kita tahu Tuhan lagi mengkondisikan kita untuk punya waktu untuk waktu pribadi dengan Tuhan, dan ini yang kita harus syukuri dan manfaatkan dengan baik, harus bisa kita lihat. Ya, because it's the best way to get intimate with Him. So, what's intimacy with God? Terus apa sih hubungan yang in relationship with God, keintiman dengan Tuhan itu maksudnya apa sih? Keintiman dengan Tuhan yang pertama jelas membawa kita untuk menghidupi tujuan sejati dari hidup kita. Artinya tidak gagal, tidak didapati berhasil di hal-hal yang lain, tapi di hal-hal yang nggak penting. Dan mengabaikan yang terpenting, yaitu Tuhan. Di Matius 7 ayat 21-23. Matius 7 ayat 21-23 dikatakan,
Seperti ini, bukan setiap orang yang berkata kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan ia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Lihat, ada perbedaan di situ, ada perbedaan detailing antara pertamanya, bukan hanya yang berseru padaku Tuhan, bukan yang manggil saya Tuhan, Tuhan yang masuk ke sorga, kata Tuhan Yesus. Ya, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Berarti kita mestinya punya hubungan yang lebih intim dari cuma sekedar beragama. Tapi kita punya relationship, karena agama akan membuat kita selalu berpikir kita hanya umat dan dia Tuhan, sesuatu yang sangat berjarak. Tapi relationship akan membawa kita lebih dekat seperti anak-anak dengan papinya sendiri. Ya, dikatakan di sini bukan yang panggil saya Tuhan yang masuk surga, kata Yesus, tapi yang melakukan kehendak Bapa. Dan di sini kita tahu ayat-ayatnya menggambarkan sesuatu yang sangat striking, mengagetkan. Disebut seperti ini. Pada hari itu banyak orang akan berkata kepadaku pada hari terakhir, ya Tuhan, Tuhan, bukankah dalam namamu kami telah bernubuat, dan dalam namamu kami telah mengusir roh jahat, dan dalam namamu kami telah melakukan banyak mujizat. Orang-orang hebat, berarti ini bukan hamba-hamba Tuhan biasa. Ya, karena kita selalu punya kecenderungan untuk membandingkan atau menggambarkan hamba Tuhan sebagai hebat atau enggak dengan karunia-Nya, dengan betapa dia diurapi dalam pelayanannya. Kita selalu kayak gitu, pelayanan-pelayanan yang apa yang kita sebut sebagai spektakuler. Menyampaikan isi hati Tuhan, bernubuat, khotbah kayak gini, orang-orang yang jago khotbah dicari kan. Pendeta-pendeta yang jago khotbah. Ya, terus apa lagi? Mengusir setan, pendeta-pendeta Ghostbusters pasti sangat dicari. Terkenal sampai ke ujung bumi, sampai dicari. Kadang bisa ada orang kerasukan roh jahat di Amerika sana, bisa datang ke Indonesia jauh-jauh hanya untuk ketemu satu hamba Tuhan yang dipercaya. Yang punya karunia untuk membedakan roh dan punya tadi untuk kemampuan untuk mengusir roh jahat. Dan lebih jauh lagi, apalagi yang bisa melakukan banyak mujizat pendeta-pendeta ini. Ya, sangat-sangat tenar dan dicari dan terkenal, dan artinya diurapi. Kita selalu mengagumi. Bahkan sebagai pendeta dulu awal-awal aku jadi pendeta, aku juga punya kerinduan untuk pengen jadi orang-orang hebat ini. Tapi ini yang striking. Kenapa? Pada waktu itu aku akan menyatakan kepada mereka, aku akan mengatakan terus terang mungkin, kata Tuhan Yesus, ya, bahwa aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu yang mengerjakan kejahatan. Anomia, orang-orang yang hidup tanpa hukum, artinya orang-orang yang hidup suka-sukanya sendiri, nggak pengen melakukan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan. Apakah itu salah? Itu hal-hal yang spektakuler. Tapi gini, keintiman membawa kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang spektakuler. Ya, kalau direnungin lebih dalam lagi, buat apa terkenal di dunia ini tapi tidak dikenal di hari terakhir? Buat apa? Kita jadi tenar karena semuanya, bahkan termasuk karunia yang dari Tuhan sendiri. Karena pelayanan hebat kita. Tapi kita tidak melakukan yang Tuhan mau. Ya, kita melakukan apa yang kita pandang baik. Spektakuler. Sekali lagi, keintiman membawa kita untuk mengerti bahwa Tuhan maunya tuh apa sih. Ya, bukan yang spektakuler, melainkan apa yang Tuhan mau, memampukan kita untuk mengenal dia bukan hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai Bapa. Ya, kedekatan antara Bapa dengan anak, sang anak sampai tahu apanya itu maunya apa sih. Ada penggambaran yang menarik tentang ini. Ada orang pernah cerita, ada pasangan suami istri yang udah menikah 20 tahun. Ya, dan satu malam akhirnya suaminya berhasil nabung gitu ya, karena bukan orang yang cukup berada, tapi berhasil nabung untuk ajak makan di restoran yang terkenal, yang mahal, ya, dan yang terkenal dengan masakan ikan. Ya, itu menu utamanya ikan. Dan akhirnya suaminya makan di situ bareng istrinya dan di anniversary itu, dan akhirnya istrinya dengan jujur berkata bahwa dia tidak menikmati momen itu. Suaminya sampai kaget dan tersinggung. Kenapa? Karena dia udah nabung sedemikian rupa ya untuk bisa makan di situ. Dan akhirnya istri menyatakan sesuatu yang selama ini suaminya nggak tahu. Ya, karena apa? Kurangnya hubungan. Kurangnya hubungan bisa loh. Kita cuma sekedar status aja gitu, tapi kurang saling mengenal satu sama lain. Dan akhirnya istrinya menyatakan bahwa ternyata selama ini dia nggak pernah suka ikan. Dan suaminya nggak tahu itu. Dan kayaknya ini juga ada masalah komunikasi. Istrinya pun juga kayak nggak pernah ngasih tahu. Jadi walaupun suaminya udah mengerjakan yang sebaik yang dia bisa, nabung sedemikian rupa untuk bisa makan di restoran yang mahal, tapi ternyata istrinya nggak suka ikan, sia-sia. Buat apa? Ya, keintiman dengan Tuhan membawa kita melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang spektakuler. Bukan apa yang spektakuler. Jangan sampai kita nanti tidak dikenal di hari terakhir. Itu menyatakan apa? Lack of relationship, kurangnya hubungan. Ya, mungkin beragama tapi bisa jadi nggak berhubungan.
Mungkin beragama tapi bisa jadi nggak bertuhan, nggak mengenal sungguh-sungguh Tuhan yang disembah. Jangan sampai. Intimacy with God yang kedua, apa sih itu? Ya, nanti akan lebih lanjut lagi dijelasin, tapi yang pasti membawa apa kita kepada ketaatan. Membawa seorang, ketika seorang berhubungan dengan orang lain, dia akan mulai memikirkan bukan hanya perasaannya atau keinginannya, tapi juga perasaan orang lain yang dia sedang berhubungan dengannya, dan keinginan orang itu juga. Mulai ada consideration, mulai ada pertimbangan. Ya, bahkan ada mulai namanya yang mengutamakan orang itu, pribadi itu. Ya, Lukas 6 ayat 46 sampai 48 dikatakan cukup sederhana. Kita udah sering dengar ini. Mengapa kamu memanggil aku Tuhan, Tuhan, tetapi kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Kata-kata ini muncul lagi. Bukan yang manggil saya Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa yang akan masuk kerajaan surga. Kenapa lu panggil gue Tuhan? Kata Yesus seperti itu kepada murid-muridnya. Ya. Tetapi tidak melakukan yang saya bilang. Ngapain lu manggil gue Tuhan kalau gue bukan Tuhan lu? Maksudnya itu kata-kata dalam bahasa sehari-hari banget. Ya. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menunjukkan kepadamu seperti siapakah dia itu. Ya, seperti seorang yang membangun sebuah rumah. Kata-kata ini muncul yang bagus banget nih. Yang menggali hingga dalam serta meletakkan dasarnya di atas batu karang. Air bah dan banjir yang datang melanda rumah itu tidak dapat menggoyahkannya, karena ia telah dibangun di atas dasar batu karang. Perhatiin kata-kata, ia seperti seorang yang bangun sebuah rumah yang menggali hingga dalam. Artinya apa? Ketaatan adalah bukti kedalaman. Ketaatan adalah bukti kedalaman. Karena gini, orang kalau nggak percaya sungguh-sungguh, nggak bisa taat sungguh-sungguh. Ya, artinya nggak percaya berarti kurang mengenal. Tak kenal maka tak sayang sulit untuk percaya. Tak percaya nggak mau taat. Apalagi mengabdi, nggak usah terlalu jauh dari situ. Menyembah juga terlalu jauh dari situ. Tapi dimulai semua dari pengenalan. Pengenalan yang dalam ya akan menghasilkan ketaatan. Apa yang dia mau itu yang saya mau. Ya, bukan cuma status, bukan cuma manggil Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dan bukan cuma manggil yang sayang tapi nggak benar-benar sayang. Ya, bukan cuma status seperti suami istri atau lagi pacaran atau pelayan Tuhan tapi nggak ada hubungan sama sekali sama Tuhan. Yep, di perikop berikutnya malah Lukas 10 ayat 38 sampai 42 ada satu bagian yang terkenal yang sangat familiar juga dengan kita. Yang menggambarkan keintiman dengan Tuhan di sini. Baru akan saya jelasin apa yang dimaksud dengan keintiman dengan Tuhan. Membawa kita kepada apa? Ya, Lukas 10 ayat 38 sampai 42 cukup terkenal. Intimacy ternyata berasal dari beberapa kata yang digabung jadi satu. Into me see, melihat ke kedalamanku. Artinya engkau sangat mengenal saya. Ya, kata di Alkitab yang dipakai yadah malah lebih ekstrim lagi. Itu seperti hubungan intim ketika dari dua menjadi satu. Satu level relationship yang sangat dalam. Dari seperti dua menjadi satu. Seperti itu penggambarannya. Into me see. Ada satu film yang tahun 2012 kayaknya. Ya, film yang menggambarkan sebenarnya pandangan teologisnya salah. Bahwa semua ini satu. Dia bilang kayak gitu. Ya, kita jangan alam satu dengan Tuhan juga satu. Yang seperti itu penggambaran yang salah, yang berbeda dengan teologi Kristen tentunya dari apa yang kita pandang. Ya, dan penggambarannya menarik. Kenapa? Karena walaupun salah, tapi ada satu yang bisa saya ambil di situ. Setiap kali di situ kan digambarkan dua pasang kekasih gitu ya, maksudnya dari dunia yang lain waktu itu digambarkan seperti itu. Ya, mereka selalu menggunakan kata-kata itu. I see you. Dia bilang itu, saya melihat kamu. Saya bisa akhirnya seperti ada kayak saya udah bisa merasakan kamu gitu loh. I see you, I know you. Ya, kayak into me see. Melihat ke kedalamanku dan keintiman seperti itu. Di Lukas 10 kita belajar tentang ini. Ada satu bagian yang cukup terkenal. Izinkan saya baca semua ayat karena kita punya waktu. Kalau kita nggak punya waktu, nggak mungkin karena Tuhan lagi bikin waktu. Ya, untuk kita bisa punya hubungan sama dia. Waktu pribadi dengan Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Garisin itu. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi alih-alih dipuji, alih-alih Tuhan Yesus suruh Maria untuk bantuin kakaknya. Tapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta,
Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Lu rempong becin kalau bahasa anak gaul zaman sekarang tuh ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Dan Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa itu? Intimacy. Ya di sini ada problem, ada konflik di sini. Marta berpikir gini, sebagai tuan rumah adalah hal yang sangat wajar. Ya ketika ada kedatangan tamu, untuk Marta sebagai yang paling tua juga di rumah itu, mereka bertiga kakak beradik. Benar, ada Marta, ada Maria, dan yang paling kecil Lazarus yang sempat mati 3 hari terus dibangkitin sama Tuhan Yesus. Jadi Yohanes 11 kita bisa baca itu. Tapi Marta sebagai yang paling tua tentunya punya tanggung jawab moral dan kesopanan dan budaya untuk menyambut tamu, apalagi ini kesayangan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya guru yang mereka kasihi. Pribadi yang sangat mereka kasihi, sangat kagumi. Dan akhirnya Marta sebagai yang paling tua mengambil inisiatif untuk melayani, untuk hospitality, untuk semuanya dia lakukan. Dia keluarin teh, atau kalau zaman sekarang keluarin biskuit dan segala macam. Dia pelayanan sibuk sekali. Ya, dan karena dia tahu nih Yesus jarang-jarang datang nih, tapi ternyata ada problem di sini. Karena bukan itu yang Tuhan Yesus mau, bukan itu yang Tuhan Yesus harapkan dengan mampir. Ya ini yang Tuhan Yesus harapkan, apa yang dia sebut sebagai bagian yang terbaik. Yang diambil oleh Maria. Yang diambil oleh Maria. Bukan sibuk sekali melayani, tapi duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengarkan perkataannya. Jadi di sini ada kebingungan. Oke, Marta berpikir ini yang harus saya lakukan, karena ini tanggung jawab saya. Ya, tapi ternyata bukan itu yang Yesus pikirkan. Marta berpikir karena Yesus jarang datang, makanya sekali datang pengen saya jamu. Tapi ternyata kebalik. Yesus ternyata berpikir sebaliknya, karena saya jarang datang, bisa nggak sekali-kali kalau saya lagi datang tuh kamu nggak sibuk sendiri. Karena kamu sibuk nih tiap hari. Ya, aku tahu kamu sibuk tiap hari, tapi bisa nggak sekali-kalinya saya datang, kita have a quality time. Bisa nggak kita punya quality time? Ya, karena Maria juga didapati abis itu melayani. Biar pelayanan kita dimulai dari apa? Keintiman kita dengan Tuhan, bukan sebaliknya. Jangan sampai kesibukan pelayanan menjauhkan kita dari hubungan atau punya waktu pribadi sama Tuhan. Karena nggak worth it. Dan Tuhan Yesus tepat mengatakan ini, bahwa ini bagian yang terbaik. To be in a relationship with God itu bagian terbaik yang tidak boleh diambil oleh siapapun. This is our right. Ini hak Anda dan saya. Ya, jangan anggap ini kewajiban, karena ini hak. Hak kita untuk punya waktu buat Tuhan. Ya, berapa orang kerja sampai nggak bisa beribadah. Nggak ada waktu. Waktu diambil semua buat kerjaannya. Dan sorry, saya akan sebut itu bukan kerja, tapi dikerjain. Ya, cari tempat bekerja yang menghargai engkau sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan. Ya, kalau yang agama lain bisa beribadah di jam-jam dia beribadah. Kita cari kerjaan yang menghargai kita sebagai orang Kristen. Saya orang Kristen, hari Minggu saya mesti ke gereja. Hari ibadah saya. Ya, jangan sampai kita bukan kerja tapi dikerjain. Karena esensi dari perbudakan adalah kita tidak diperbolehkan untuk punya waktu dengan Tuhan. Untuk punya hubungan dengan Tuhan, kita disibukkan dengan segala sesuatu. Itu yang terjadi kan. Ketika bangsa Israel diperbudak di Mesir kan, Musa sempat berkata kalau nggak boleh dibebasin, Firaun gini aja deh, kasih kita waktu untuk kita kepada gunung sebentar aja untuk beribadah kepada Allah kita. Dan nggak diizinin loh sama Firaun. Ingat, itu perbudakan. That's the essence of it. Dan jangan sampai kita diperbudak oleh hidup ini sehingga kita nggak punya waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Ya, untuk intim dengan Tuhan. Dan intimacy ini arti intimasi, keintiman, memampukan kita melihat apa yang pribadi yang kita kasihi ini inginkan. Itu pengenalan paling dalam tuh sampai ke situ, bisa tahu apa yang dia mau, dan kita mulai belajar untuk menyukai apa yang dia suka dan melakukan yang dia mau. Ini bukan kayak itu yang terjadi ketika kita jatuh cinta dan lagi in relationship. Ya, dengan siapapun, dan tidak berbeda juga dengan Tuhan mestinya. Ya. Membawa kita sampai ke kesimpulan ini, Tuhan Yesus pernah berkata seperti ini, dia bilang makananku ialah. Terjemahan lama berkata sebagai rejeki saya, atau bahasa bisnisnya kita akan bilang sukses bagi saya. Ya, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kalau sukses bagi Yesus adalah melaksanakan kehendak Bapanya, bukankah sebuah kegagalan bagi kita untuk sukses di berbagai area yang lain, tapi nggak mempedulikan kehendak Bapa? Makanya Roma 12 ayat 2 kita kenal ayat yang cukup familiar. Janganlah jadi serupa dengan dunia ini sehingga kita dapat membedakan mana ya yang menjadi kehendak Allah, yang baik, berkenan dan sempurna. Berkenan, ada kata berkenan. Baik doang nggak cukup. Ya ingat tadi, menyembuhkan orang sakit,
bernubuat, menyampaikan isi hati Tuhan, mengusir setan, itu hal-hal yang baik, tapi baik aja nggak cukup karena mesti berkenan, artinya bukan yang spektakuler, bukan cuma yang baik, tapi yang Tuhan mau untuk kita lakukan, dan tanpa hubungan dengan Tuhan. Ya, tanpa intimasi, kita nggak akan sampai ke situ, tapi intimasi akan membawa kita, ya, seperti dari dua menjadi satu, seperti level keintiman akan membawa kita seperti ini. Apa yang dia mau, itu yang saya mau. Apa yang dia rindukan, itu yang akan saya kerjakan. Apa kehendaknya, itu yang akan saya selesaikan. Dan ini yang dimaksud dengan keintiman yang Tuhan rindukan untuk kita miliki dengan Dia. Karena ini yang terjadi dari awal kita punya anugerah ini. Ya, manusia pertama punya anugerah ini untuk intim sama Tuhan, untuk dekat sama Tuhan. Tapi kita lepaskan itu untuk hal-hal yang lain. Kita lepaskan itu untuk buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kita lepaskan hubungan untuk memuaskan rasa penasaran kita kepada yang lain. Kita kurang bersyukur. Ya, tapi dengan hubungan yang kembali dipulihkan dengan Tuhan, ketika kita mulai punya waktu pribadi dengan Tuhan, mulai intim dengan Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan, kita akan memampukan ini. Kita akan dimampukan untuk melihat. Ya, kita mestinya mengerjakan yang Tuhan mau, bukan yang spektakuler aja. Ya, kita akan membuktikan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan dengan ketaatan kita. Ya, dan tentunya bicara tentang intimasi, keintiman dengan Tuhan, kita benar-benar mengenal Dia sedalam itu. Ya, dan tentunya kita menyadari bahwa sukses pada akhirnya dari sebuah relationship adalah kita berhasil mengerjakan yang pribadi yang kita kasihi, yang kita lagi berhubungan dengannya, inginkan dan rindukan. Dan yang berikut yang mesti dijawab adalah pertanyaan, kenapa penting atau gimana? Ya, pentingnya mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita secara praktikal itu seperti apa sih? Orang selalu bertanya seperti itu. Ya, buat saya pribadi sebagai pendeta, itu sebagai hamba Tuhan, saya tahu yang namanya practical theology. Oke, teologi praktis adalah iman kita yang dihidupi. Oke, teologi yang dipraktekkan. Artinya apa yang kita pelajari itu yang kita lakukan. Itu practical theology. Kalau kita hanya belajar, secara prakteknya ini gimana Pak? Kalau kita belajar lagi tentang prakteknya dan kita tidak mempraktekannya, kita hanya memperpanjang teorinya. Benar gak? Kita hanya memperpanjang teorinya. Practical theology means theology yang dipraktekkan. Oke, iman kita yang dihidupi. Kalau kitab Yakobus didedikasikan untuk kenyataan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Ya, lewat perbuatan kita membuktikan iman kita. Lewat ketaatan kita membuktikan kedalaman hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ya, secara praktis ini yang saya lakukan. Saya belajar percaya apa yang Tuhan Yesus bilang di sini. Kalau bagi Yesus adalah apa? Firman Bapanya yang di sorga itu lebih utama. Kehendak Bapanya itu menjadi tujuan dia, alasan dia hidup, alasan dia antara mengabdikan seluruh hidupnya untuk menggenapi ya tugas dari Bapanya, menyelesaikan pekerjaan itu. Siapa kita menganggap ada yang lebih utama daripada firman Tuhan, daripada kehendak Tuhan? Siapa kita? Ya, Yesus bilang manusia nggak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sepertinya ada perkataan seperti ini, seolah ada ungkapan. Ya, ada kita nangkap satu nilai bahwa gini, mendingan gua nggak makan, oke, daripada nggak baca Alkitab. Ya nggak, itu kan secara praktek, secara bahasa sehari-hari. Makanya apa di sini? Iblis datang di pencobaan yang ini. Iblis datang ketika waktu puasanya sudah selesai. Artinya udah boleh makan. Tapi walaupun udah boleh makan, Yesus tahu. Kalau Bapak saya belum suruh saya makan, saya nggak makan. Karena ini bukan tentang saya. Ini tentang melaksanakan kehendak Dia. Ya, manusia nggak hidup dari roti doang, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Secara praktikal ini yang saya lakukan buat saya pribadi. Oke, saya nggak menjadikan ini dipatokin semua orang harus kayak gini. Oke, ini yang aku lakukan. Aku selalu mengingatkan diriku setiap kali aku makan atau lapar, entah sarapan pagi atau ngemil atau makan siang atau ngemil di antara itu lagi ada lunch, ada brunch, ada whatnot, mungkin ada makan malam dan ada ngemil-ngemil lagi sebelum tidur. Setiap kali perut saya lapar, saya terus mengingatkan jiwa saya bahwa rohani saya juga mesti dikasih makan. Ya, kalau pendeta zaman dulu suka mendisiplin anaknya, oke, dikerasin bahwa gini, kok no Bible, no breakfast. Kalau lu nggak baca Alkitab, lu nggak boleh makan. Ya, itu ada bagusnya menghasilkan kedisiplinan, tapi kedewasaan akan membuat kita bukan hanya melakukan apa yang harus, ya bicara kedisiplinan, tapi juga apa yang kita tahu kita butuhkan.
Ya, saya mendisiplin diri saya pertamanya. Ketika saya mulai mendisiplin diri saya untuk mulai baca Alkitab, punya waktu pribadi dengan Tuhan, ya, untuk demi tercapainya hubungan yang benar yang Tuhan rindukan untuk kita miliki dengan Dia. Oke, pertama dilatih dengan disiplin dulu. Saya terus mengingatkan, oh ya, gue mesti baca Alkitab, gue mesti jadi pengen. Kenapa? Akhirnya menyadari kalau tubuh jasmani saya bisa lapar, apalagi rohani saya juga bisa lapar pasti. Kalau tubuh jasmani saya butuh makanan, apalagi juga rohani saya juga butuh makanan. Ya, manusia hidup bukan dari roti doang, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Dan saya dari mendisiplin, ya setiap kali saya makan, saya sambil baca Alkitab. Ya, dari disiplin sampai akhirnya saya menyadari bahwa ini kebutuhan saya. Saya baca Alkitab hampir tiap saat. Ya, nggak ada momen di mana saya nggak mendengarkan, nggak lagi ngerenungin firman Tuhan. Karena di momen itu, makanya itu yang menghasilkan sebenarnya apa yang saya bagikan di sosial media. Yang Rasul bilang, ide ini dari mana? Dari terus merenungkan firman Tuhan. Dari terus, in a relationship atau bahasa internet itu terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ya, yang lain bisa offline, tapi yang ini mesti terus online, mesti terus connect. Ya. Saya mengingatkan diri saya dari melatih diri sampai menyadari bahwa I need this. Karena kalau kita nggak menyadari bahwa kita membutuhkannya, kita akan terus ngerasa dipaksa dan nggak ada yang indah, nggak ada sesuatu yang romantis dari keterpaksaan, benar. Dan ini hubungan yang mestinya dipenuhi cinta mengubah kewajiban jadi kerinduan. Dan ketika kita menyadari bahwa kita membutuhkan Tuhan, kita akan tahu bahwa ini hak bukan kewajiban untuk kita punya hubungan sama Tuhan, in a relationship with God. Kita akan perjuangkan waktu pribadi kita dengan Tuhan. Ya. Dan yang tentunya berikutnya, kenapa? Ya, pentingnya mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita secara praktikal itu kayak gimana sih? Kenapa? Karena ini yang saya percaya, karena langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan, perkataanku tidak akan berlalu. Artinya firman Tuhan tidak akan berlalu. Artinya apa yang lain boleh berubah, bisa berubah, dan selalu berubah-ubah. Tapi firman Tuhan tetap. Kenapa ini penting? Karena gini, jujur atau enggak, kalau saya bertanya sekarang, bisa nggak kita percaya sama orang yang berubah-ubah? Sama orang yang mencela-mencela, kalau bahasa sehari-harinya bilang, tadinya ngomong apa, ntar besok ngomong apa, ntar besok ngomong apa lagi. Berubah-ubah terus, bisa nggak yang berubah-ubah itu dipercaya? Makanya apa? Alkitab bilang apa? Don't trust your heart, jangan percaya kepada hatimu, karena hatimu lebih licik daripada segala sesuatu. Ya, perasaan kita, hati kita terlalu berubah-ubah untuk bisa kita percaya. Ya, pendapat orang juga sama, berubah-ubah terus. Tapi ada satu yang nggak pernah berubah, yaitu firman Tuhan. Langit bumi boleh lalu lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Dan kita tahu hanya yang tinggal tetap, yang tidak berubah, yang bisa dipercaya. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Dan aku berdoa sungguh-sungguh, ya buat siapapun yang mendengarkan ini, untuk memperjuangkan hak kita, untuk punya waktu pribadi dengan Tuhan, untuk membina hubungan ini. Karena ini yang Tuhan Yesus perjuangkan di kayu salib, untuk memulihkan kembali hubungan kita dengan Bapa, sehingga kita kembali menjadi satu. Menjadi satu. Seperti Yesus dan Bapa satu, Dia rindu untuk kita menjadi satu dengan Tuhan melalui Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Thank you, Pastor Christopher. Terima kasih untuk menyampaikan pesan yang begitu indah pada malam hari ini. Dan benar bahwa Yesus memanggil kita untuk terlibat di dalam relationship, di dalam hubungan dengan Dia. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang personal. Dan ketaatan di dalam kehidupan kita dibangun berdasarkan pengenalan yang dalam akan Dia. Tetapi semuanya itu dimulai dengan hubungan dan relationship yang terkoneksi dengan Tuhan. Dan oleh karena itu teman-teman semuanya, mungkin ada di saat ini kita semuanya merasa kita putus asa, nggak memiliki kekuatan seringkali dalam kehidupan kita. Ataupun ada teman-teman yang saat ini merasa sudah jauh dari Tuhan. Dan juga bagi teman-teman yang mungkin ada pada malam hari ini baru pertama kali mendengarkan kabar baik ini. Oleh karena itu saya ingin berdoa untuk kita semuanya supaya kita beroleh kekuatan dari Tuhan dan terkoneksi kembali dengan Tuhan kita. Oleh karena itu mari ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami sadar akan anugerah-Mu malam hari ini Tuhan, yang mengubahkan kehidupan kami dan menyadarkan kami. Kami mau membangun kehidupan kami kembali bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, sucikan pikiran dan kehidupan kami. Dan kami mau Tuhan, Engkau membangun kehidupan kami mulai dari hari ini di dalam relationship dengan Engkau
Sang Juru Selamat kami. Dan biarlah persekutuan dan Roh Kudus dan Roh Kudus-Mu tinggal di dalam kehidupan kami dan memberikan kami tuntunan dan kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. And the last one, teman-teman semuanya, I want to encourage you bahwa tidak mungkin kita bisa bertumbuh seorang diri saja, karena Tuhan juga berkata tidak baik bagi manusia itu seorang diri. Oleh karena itu teman-teman semuanya, kita membutuhkan small group dan orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa mensupport kehidupan kita untuk bisa bertumbuh dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, I want to encourage you, bagi teman-teman bisa klik link yang ada di description di bawah ini, ataupun scan QR code yang ada di layar untuk bisa join ke dalam small group, di mana kita bisa menemukan keluarga di dalam Tuhan dan kelompok teman-teman yang baru yang bisa menguatkan kita, yang bisa mensupport kita, menjaga kehidupan kita, dan membuat kita bertumbuh dari hari ke hari. And now we are at the end of the service. Thank you for joining Church on Air this week, and hope we can see you next week. God bless you everyone. See you next week.